kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Dari Perjanjian Lama 1 Tawarik 16 ayatnya ke-7 sampai dengan 13 yang menyatakan nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sebuahnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan diangkat dalam perenungan dalam rangka Hari Ibu. Ini menyangkut perempuan-perempuan, wanita-wanita, dan tentunya ini menjadi hari bahagia buat mereka, hari sukacita. Yang bagusnya tadi diantar dengan pujian, datanglah ya Tuhan. Masuklah dalam hati kami untuk membawa damai dan sukacita. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Apalagi saat-saat ini banyak beban ibu-ibu. Belum kalau suami kehilangan pekerjaan, belum suami kebanyakan di rumah, yang terjadi bisa keributan. Banyak masalah, banyak persoalan. Dan di satu sisi perempuan-perempuan direndahkan, perempuan-perempuan tidak dianggap. Padahal Bapak Ibu Saudara, Alkitab menegaskan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apakah benar ibu-ibu kita sedang bersukacita? Kalaupun tidak lagi bersukacita, tentunya hari ini harapannya di hari ibu ini akan mengalami perubahan. Ada seorang suami yang begitu bangga dengan istrinya karena suka menyanyi. Apalagi Bugar Voice ini ibu semuanya. Ya katakan lagi tuh suami-suaminya pada senang nyanyi. Tapi sebenarnya dia kurang bahagia dengan istrinya yang suka nyanyi. Maksudnya apa ya? Kok kurang bahagia istri suka nyanyi? Iya. Jangan-jangan ada suami yang tidak bahagia istrinya nyanyi di Bugar Voice itu. Ceritanya bagaimana Bapak Saudara? Rupa-rupanya dia katakan bahwa hampir setiap hari istri saya nyanyi. Setiap pulang kerja, pagi, siang, sore, dia selalu bernyanyi. Oh pantesan, maksudnya selalu diomelin. Bernyanyi tanda kutip, hampir tiap hari istrinya bernyanyi. Rupanya yang dimaksudkan bernyanyi adalah tiap hari diomelin sama istrinya. Nah bayangkan kalau
istri seperti itu. Saya juga pernah mengatakan bahwa ada seorang anak tiba-tiba berkata sama ibunya, aduh hari ini ibu cantik sekali. Kagetlah mamanya, kok baru kali ini anaknya menyebut dia cantik. Lalu dia bertanya, nak kenapa kau bilang gitu sama mama? Kau bilang ibu sangat cantik. Karena sepanjang hari ini mama tidak marah-marah. Luar biasa. Hanya sederhana saja untuk jadi cantik, apa? Hentikan marah-marah. Hanya sederhana saja untuk membuat nyanyian itu menjadi indah. Jangan terlalu banyak nyanyi. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan sebuah pemulihan. Kita membutuhkan suatu kekuatan baru. Apalagi ini di Minggu Advent terakhir. Sebenarnya hari Ibu tanggal 22. Dan biasanya kan kita menghayatinya pas hari hanya atau lewat hari hanya. Ini kita menghayatinya sebelum hari hanya. Jadi seakan-akan sekarang ini ibu-ibu harus siap-siap karena pada hari hanya akan ada bom besar yang akan datang, yaitu utang piutang karena mau menyambut Natal, minjam duit. Kira-kira seperti itu. Niat rayakan untuk menyambut sesuatu yang besar. Sama dengan kita seluruh orang percaya, kita di Minggu Advent ini mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, untuk menyambut berita sukacita. Apakah dia akan datang di hati saya? Atau dia datang tapi tidak sampai di hati, lenyap. Hanya datang sampai di mulut saja, kayak pujian tadi. Nah, ini sudah mulai sakit mereka ini. Ibu-ibu sudah mulai tersinggung ini, Pak Pendeta ini masuk sukacita atau apa? Sejauh mana? Bahkan kehidupan kita orang percaya secara menyeluruh. Sejauh mana kita bisa merasakan memasuki Minggu Advent ini dan siap untuk menyambut Natal ini di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, beban, tekanan, masalah, apalagi di pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan juga sebagai ibu-ibu, sejauh mana apa yang kita alami menjadi beban yang sangat dalam. Lalu di Minggu Advent ini kita merindukan sebuah pemulihan, kita merindukan sebuah perubahan yang baik. Maukah ibu-ibu merindukan perubahan? Kalau ibu-ibu tidak mau merindukan perubahan, tidak usah nyanyi, datanglah ya Tuhan. Kalau kita berani bernyanyi mengundang Tuhan datang, berarti kita berani siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Kalau tidak, jangan bernyanyi. Nanti marah suaminya, kok tiap hari bernyanyi? Bernyanyi enggak benar. Iya, mungkin Tuhan sebagai mempelai laki-laki pun juga mengatakan, aduh, ini gereja sebagai mempelai perempuan terus bernyanyi, tapi nyanyiannya sumber. Nyanyiannya penuh dengan apa? Sumut-sumut sama Tuhan. Nyanyiannya penuh dengan keluhan sama Tuhan. Nyanyiannya penuh dengan apa? Beban-beban. Lihat Bapak Saudara, kita lihat lalu apa yang bisa kita pahami khususnya kebenaran firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah buku bijak yang mengatakan bahwa melawan pencobaan hidup, tekanan, beban-beban hidup, masalah, apa segala macam, dia katakan bahwa ada 3 poin. Yang pertama adalah fokuskan pikiranmu kepada sesuatu yang lain. Jadi jangan pada beban itu. Bagaimana cara melawannya? Pencobaan, tekanan, masalah dalam diri kita, yaitu adalah fokuskan pikiranmu kepada persoalan yang lain. Jangan pada itu. Karena pencobaan, tekanan, hidup, masalah itu paling pertama menyerang apa? Pikiran. Oleh karena itu kalau kita mau melawan pencobaan hidup kita dan kita bisa menang, maka kita harus pindahkan pikiran itu kepada hal yang lain. Persoalannya yang lain itu apa? Yang kedua, Bapak Saudara mengatakan bahwa bawalah pergumulan itu kepada seorang teman yang baik atau sekelompok orang yang mendukung, yang baik yang mendukung. Coba pergumulan kita kepada orang yang nggak benar, hancur. Bawa kepada orang-orang yang
bisa mendukung dalam kebenaran, bukan di dalam kesalahan. Karena mengangkat teman, apalagi kita ingatkan Ayub dalam pencobaan, dalam pergumulan, justru kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Yesus bersama-sama dengan Yudas, tentu dia kecewa dengan Yudas. Tapi kita harus bangga dengan Thomas. Thomas dia berani mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan teman-temannya. Mana buktinya bahwa Yesus bangkit? Kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak akan percaya Yesus bangkit. Kan dia pertanyakan. Dan ketika dia pertanyakan itu, ditunjukkan kebenaran baginya, dia langsung menerimanya. Kita kalau udah salah, ditunjukkan kebenaran, kadang-kadang ngamuk, bukan menerima. Bahkan Thomas mengatakan, ya Allah dan Tuhan, bahkan sampai memuji Tuhan. Ayo ibu-ibu, kalau ditegur salah, mau nggak datang sama Tuhan? Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih. Ayo tanya pada diri sendiri. Kalau nggak berani berubah dalam keadaan seperti itu, jangan undang Tuhan datang ke dalam hidup kita. Karena Tuhan kadang-kadang lebih keras datangnya dalam hidup kita, menegur dengan keras, bahkan dikatakan dia murka dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan saudara bahwa sadarilah bahwa dirimu rentan. Bahwa setiap manusia dalam saat tertentu mampu berbuat dosa. Betul tidak Bapak Ibu? Dalam hal tertentu, saat tertentu dia mampu untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sadarilah bahwa engkau sangat rentan dalam dirimu. Tiga hal itu Bapak Saudara. Ketika itu disadari, ketika dimiliki, maka itu cara untuk melawan pencobaan hidup, tekanan hidup, masalah, beban. Kalau kita masih terpuruk dalam hal itu, mari kita lihat kedalaman firman Tuhan ini. 2 Tawaris, kitab Tawarik Bapak Saudara, itu diberikan kepada umat Israel setelah pembuangan. Dan setelah pembuangan mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan dipulihkannya lagi kerajaan Daud. Kemegahan Daud yang dulu dipulihkan lagi di hadapan mereka setelah mereka lepas dari pembuangan. Itu kerinduan mereka. Mereka rindu pemulihan di zaman Daud. Pemulihan seperti apa Bapak Saudara di zaman Daud? Bahkan Daud itu sendiri, karena bacaan kita ini mengangkat Daud dalam puji-pujian. Apa maksudnya Bapak Saudara? Supaya kita bisa melihat apa kedalaman firman Tuhan ini dihubungkan dengan tadi, kenyataan tadi, bahwa kita harus membebaskan pikiran kita kepada pikiran yang lain. Yang kedua, kita harus mencari teman atau kelompok yang benar-benar mendukung kita yang salah. Yang ketiga adalah rentan atas sadar akan kerentanan kita sebagai manusia yang lemah. Jadi Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Tawarik ini menekankan apa? Menekankan suatu kekuatan hidup bukan berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan kekuatan militer, bukan berdasarkan kekayaan. Oleh karena itu apa yang diangkat di sini adalah bagaimana hidup Daud di dalam peribadatan kepada Tuhan. Di sini Daud tidak diangkat dalam kebesarannya, dalam kekuatannya menghadapi musuh-musuh melawan musuh. Bukan itu yang diangkat di sini. Bahkan Daud pun Bapak Saudara dengan segala kekayaan dan kekuasaan jatuh, gagal. Oleh karena itu ketika Daud mengangkat pujian ini, dia berada dalam kondisi apa? Kesadaran akan kerentanan dirinya sebagai manusia yang lemah, dan dia tidak mampu untuk memakai kekuatan kekuasaannya untuk mempertahankan hidupnya. Itu tidak dirasakannya. Dan dia tidak mau tinggal dengan beban itu. Oleh karena itu, dia fokuskan pikirannya ke hal yang lain. Di sini tidak dibicarakan tentang bagaimana Daud dengan kekuatan kerajaannya, militernya, untuk dia mengalami suatu kemenangan hidup. Bukan. Tetapi justru itu menjadi beban. Karena apa? Itu menantang dirinya. Karena dengan kekuatan itu justru dia gunakan menjadi salah. Dengan kekuasaannya, dia merampas istri orang lain. Lihat Bapak Saudara, Daud gagal di sini. Oleh karena itu, di sini tidak diceritakan kekuatan seperti itu. Tawarik mengangkat suatu kekuatan apa? Kekuatan peribadahan, kekuatan kedekatan dengan Tuhan, kekuatan ibadah kita dengan Tuhan.
Sekalipun saat-saat ini banyak orang yang salah meneruskan keagamaannya. Keagamaannya diarahkan kepada perbuatan yang justru menentang agama. Revolusi akhlak tanpa akhlak. Seakan-akan membawa ajaran agama tapi tanpa akhlak. Bukan keagamaan seperti itu, saudara, yang mau dikerjakan oleh Daud. Jadi Daud melakukan ini, pertama dia sadar dia rentan sebagai manusia. Yang kedua, dia tidak mau terbebani dengan masa lalu, dengan cobaan-cobaan karena kekuasaan, karena kekuatan. Tapi dia ubahkan pikirannya kepada fokus untuk keagamaan, peribadatan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, kedekatan kepada Tuhan. Itu dia fokuskan. Dan itulah kekuatan dalam Tawarik ini untuk ditujukan kepada umat Israel. Apalagi berhadapan dengan musuh-musuh, bukan? Rasa-rasanya kalau musuh-musuh maunya kita langsung timpuki. Ketika dia berbuat salah, rasa-rasanya dia langsung balas. Tawarik ini juga bagi saudara, dia mau menjelaskan soal pembalasan Tuhan. Dia mau menjelaskan tentang pembalasan Tuhan. Hidup umat orang percaya berdasarkan pembalasan Tuhan, bahwa sikap Tuhan yang membalas hidup orang-orang itu benar-benar terjadi dalam sejarah hidup manusia, dan itu pun akan terus terjadi. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, umat Israel hanya fokus kepada peribadatan kepada Tuhan. Carilah Dia, bersyukurlah, beribadahlah kepada Tuhan. Kita lihat dalam bacaan ini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, bernyanyilah baginya, bermegah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib, beritakanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib dan juga penghukuman-penghukumannya. Ini arahan pujian kepada apa? Keagamaan, peribadatan Israel. Dan itulah satu-satunya kekuatan hidup. Mencari Tuhan, mencari kehendaknya, memberitakan perbuatan-perbuatannya. Jangan karena pencobaan, jangan karena pergumulan kita menjadi lemah. Untuk apa? Mencari Tuhan. Kita menjadi lemah untuk apa? Menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada orang. Kita menjadi lemah karena pencobaan-pencobaan hidup, tantangan, rasa sakit hati, rasa benci. Singkirkan pikiran itu, alihkan ke pikiran dengan Tuhan. Melawan pencobaan hidup karena pikiran. Lepaskan pikiran-pikiran yang mendekat. Arahkan ke pikiran lain. Kemana? Ke Tuhan. Tawarik menuju ke sana, Saudara. Dan ketika mereka mengarahkan diri kepada Tuhan, bukan urusan soal balas-membalas. Percaya saja bahwa pembalasan Tuhan itu pasti ada. Dalam sejarah hidup manusia, pemahaman kekuatan Allah seperti itu selalu ada. Mungkin kalau kita tidak jauh-jauh dari berita, bukan? Siapa dulu yang menista agama, dicaci maki. Jangan lari ke luar negeri, tahan dia, penjarakan dia supaya tidak lari ke luar negeri. Tahu-tahu orang yang udah begitu terkena kasus, dia yang lari ke luar negeri. Pembalasan Tuhan. Dia sempat berkata dalam pengadilan itu, Tuhan akan mengadakan pembalasan. Dan akhirnya satu persatu mereka mencaci maki, mereka menjelek-jelek, bahkan menyebutnya anjing. Tapi dia katakan, ya saya anjing untuk menjaga uang negara. Dia bebaskan pikirannya dari hinaan anjing kepada anjing yang menjaga uang negara, peribadatan, perbuatan besar Tuhan. Jadi pujian ini baru saudaraku mau mengantar Daud, bahkan umat Israel supaya apa? Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Kalau hari ini bapak saudara masih punya banyak beban-beban kehidupan, hari ini di minggu Advent ini
Carilah Tuhan. Carilah kehendaknya, kekuatannya. Beritakan perbuatan-perbuatan baiknya. Bahkan juga berani beritakan penghukuman-penghukuman Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Dan secara khusus bagi PKHP, kaum perempuan. Beritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Jangan terlalu banyak ngomel. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita lihat saudara, kita lihat baik-baik, baru 2 poin yang diperlihatkan. Dan poin ketiga, dikatakan bahwa melawan pencobaan hidup datanglah kepada teman yang baik atau sekelompok orang yang mendukung, yang baik dan mendukung. Lihat, ketika bergumul seperti itu Daud, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya dia datang kepada siapa? Menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dia datang kepada Asaf, sang pemuji, pemuji kebenaran Tuhan, pemuji dalam peribadahan. Dia datang ke sana, ungkapkan ke sana. Dia ubahkan pikirannya untuk dekat kepada Tuhan, bukan dekat kepada kekuasaan, bukan dekat pada kekuatan hidup manusia, kemanusiaan bukan, tetapi dia pikirkan, ubahkan pikirannya untuk dekat kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya, beritakan dia, cari kehendaknya, bersyukur senantiasa, bermegah dalam Tuhan senantiasa. Tinggalkan beban itu, pikiranmu ubahkan supaya apa? Engkau mengalami perubahan hidup, engkau mengalami pemulihan. Jadi Israel, kalau engkau mau menghadapi kemegahan Daud yang dulu, maka itu kembali diangkat, yaitu pujian kepada Allah, bersyukur, beribadah, bermegah, mencari wajah Tuhan. Itu yang menyebabkan kemegahan Daud, kemenangan Daud atas semua itu. Oleh karena itu Israel yang baru keluar dari pembuangan masuki hidup yang baru, maka pemulihan akan terjadi, penyertaan Tuhan akan terjadi ketika mereka terarah kepada Tuhan, terutama peribadatan kita kepada Tuhan. Coba hitung, saudara, berapa kali mau masuk ibadah selama tahun COVID-19? Katakanlah hitung Pak Pendeta, 1 tahun itu 52 minggu. Kalau hitung sampai akhir Desember kira-kira hanya 10 kali nggak masuk ibadah. Oke, 10 kali. Sebentar, Corona sudah mau ulang tahun. Seakan-akan beban itu masih ada. Tapi kita mengalami kekuatan pemulihan dengan meningkatkan peribadatan kita kepada Tuhan, dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Carilah Tuhan senantiasa, carilah kehendaknya sungguh-sungguh dalam pergumulan hidupmu. Carilah Tuhan, carilah kehendak, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena itu kekuatan yang paling utama. Soal banyak musuh-musuhmu, serahkan sama Tuhan. Dia yang akan membalaskannya, bukan urusanmu. Israel yang sudah bebas, tetap juga banyak musuh-musuhnya, banyak orang-orang yang membencinya. Entahlah, mungkin karena Israel dimanjakan Tuhan, umat pilihan, tapi diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Bahkan ketika mereka jatuh, ternyata Allah Israel senantiasa menopang mereka, senantiasa memanggil mereka, memanggil kembali, mengubahkan, terus menuntun supaya apa? Mengalami kekuatan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengarahkan kepada kita, khususnya dalam rangka Hari Ibu bagi ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu nyanyikan setiap hari dalam hidup ini? Benarkah seperti pujian tadi? Datanglah ya Tuhan, isi hidupku. Benarkah? Sering saya katakan bahwa sekarang banyak orang bersembunyi di balik COVID-19. Dulu-dulunya tidak datang beribadah ke gereja, hanya diam di rumah, capek bekerja, nonton tinju, ya, nonton acara-acara penting. Sekarang mereka tertolong karena di rumah pun bisa ibadah, kesempatan untuk tetap tidak beribadah. Karena toh gereja akan berpikir
kami beribadah di rumah kalau tidak datang ke gereja. Ya, apakah akan seperti itu? Itu bukan pemulihan, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Dan menurut hemat saya pribadi seperti itu kemunafikan. Kalau dia mengatakan bahwa hidupku diberkati Tuhan, saya rasa itu kemunafikan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, rindu apa kehendaknya, memberitakan perbuatan-perbuatan baik Allah, bahkan pengumuman-pengumuman yang kita berani katakan. Saya yakin dan percaya kepada saudara bahwa hidup saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan, akan mengalami kekuatan yang sesungguhnya. Hari lepas hari akan mengalami pemulihan, terutama untuk meninggalkan tahun 2020 ini. Di minggu Advent ini, di minggu terakhir tanggal 20 ini, minggu besok kita menyambut sukacita besar. Kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengingat merayakan itu. Dan ketika kita menyambutnya, Tuhan, biarlah hamba ini. Hari ini, di minggu Advent ini, segala beban, segala pergumulan hidup hamba singkirkan. Untuk apa? Memikirkan yang lain. Apa yang lain itu? Dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Karena ini kebenaran. Dalam zaman Daud, dalam zaman suka pembuangan, bahkan dalam zaman kita orang Kristen, gereja, orang Kristen Israel baru. Karena apa? Tuhannya sama. Tuhannya tidak berbeda. Allah perjanjian lama sama dengan Allah perjanjian baru. Yang kita kenal dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di tengah-tengah situasi sekarang ini Bapak Saudara, ketika banyak orang yang memusuhi kita sebagai orang percaya, bahkan muncul omongan penggal pendeta, ya, Kristen radikal, hancur. Mana ada orang Kristen mau balas? Tidak ada. Kenapa? Karena orang Kristen memiliki Allah yang luar biasa, yang mengajarkan tentang hidup yang sesungguhnya. Apa itu? Telah diselamatkan, lalu dia menjalani hidup. Dan hidup untuk mencari keselamatan. Sehingga apapun tantangan di depan, kita tidak boleh terpancing untuk melakukan kekerasan, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena engkau orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang baru mau mencari keselamatan. Makanya hati-hati kalau berjumpa dengan orang yang baru mencari keselamatan, dia bisa menghilangkan nyawa kita. Kenapa? Keselamatannya belum ditemukan. Kita orang Kristen sudah menemukan dan sudah menerimanya. Dan ketika kita berjalan, ada yang menghalangi, ada yang mencaci maki, apa segala macam, no problema. Kenapa? Kami orang yang sudah diselamatkan. Itu bukan masalah lagi. Apalagi kalau kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Tidak menampung penderitaan itu, tidak menampung pergumulan itu dalam pikiran kita. Singkirkan, lalu terima pemikiran yang baru. Untuk apa? Memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mencari kehendaknya, dan terus mencari wajah Tuhan. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, Bapak Saudara. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan, memberitakan mujizat-mujizat Tuhan bagi sesama kita. Dan saya ingatkan saudara, mujizat yang terbesar adalah bukan Allah melakukan apa yang dikehendaki manusia, tetapi adalah manusia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu mujizat yang terbesar. Mari memasuki minggu Advent, Bapak Saudara. Dan kalau benar-benar kita ingin mengalami pemulihan, dekatlah kepada Tuhan. Singkirkan beban itu, Tuhan engkau akan membalaskan. Kalau dalam beban itu saya yang salah, hukumnya saya. Kalau orang lain yang salah, Tuhan yang punya pekerjaan, bukan saya. Tuhan yang punya hak, bukan saya. Bahkan kita diminta untuk apa? Doakanlah musuhmu. Bukan doakan yang tak baik, tapi doakan yang terbaik. Mari saudara, apakah kita menjadi lemah sebagai orang Kristen? Kalau sekarang kita menjadi lemah, sekarang berdasarkan kebenaran firman Allah, ketika kita dekat dengan Tuhan, rasakanlah kekuatan Allah senantiasa dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menatap masa depan, untuk mengalami pemulihan yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Ibu. Bagi para ibu-ibu, nyanyikan nyanyian yang bagus tengah-tengah keluarga.
sekalipun kadang-kadang itu tertindas, banyak masalah, singkirkan itu, ubahkan pikiran kita untuk apa? Dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Cari Tuhan. Untuk apa? Senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan tetap bersyukur kepada Dia, dan senantiasa hanya memberitakan nyanyian-nyanyian yang baik. Doa adalah nyanyian adalah doa. Dan apa yang harus kita kerjakan? Doa dan nyanyian itu harus hidup, jangan mati. Betul tidak? Itu tema kita hari ini. Di hari ibu ini, ibu-ibu harus menunjukkan hidup itu dalam segala doa dan karya. Doa adalah karya adalah doa. Dan itu menjadi nyanyian yang hidup, bukan nyanyian dalam tanda kutip tadi. Benar-benar hidup dan dirasakan oleh banyak orang, dimulai dari keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Idul Adha terakhir dan selamat menyambut Natal. Dan Bapak Ibu yang melakukan perjalanan keluar kota, selamat menikmati liburan perjalanan. Tuhan memberkati. Amin.